Trans TV, kita ketemu lagi jam 12 siang. Sekarang betul sekali, berarti sudah waktunya kita kembali lagi dalam acara Mata dan Hati. Melihat apa yang tampak dengan mata, kemudian dirasakan dengan hati, untuk menemukan sebuah jawaban dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Seperti biasa, saya Novita Eji kembali lagi hadir dan bersama Ferry Cowboy, multi konselor kita yang nanti akan melihat karakter bintang tamu kita. Yang paling penting tamunya cantik sih. Selalu gitu deh maunya, pokoknya yang penting cantik. Oke, saya kasih yang cantik buat Mas Ferry. Nah, bintang tamu kita ini cantik banget. Waduh. Udah gitu selalu terlihat ceria, walaupun kita tahu banyak permasalahan yang tengah menimpanya. Ini berita yang terakhir kita tahu adalah dudes, enggak. Satu yang kita tahu juga adalah di balik keceriaan ini sebenarnya tuh lagi kayak sebenarnya tuh lagi ada masalah kan, pernikahannya tidak berumur panjang dan juga sempat ada berita simpang siur seputar pernikahannya. Makanya sekarang artis yang satu ini lebih banyak tertutup seputar kehidupan pribadinya. Udah tahu siapa? Langsung saja kita sambut Jessica Iskandar. Apa kabar? Silakan duduk. Mama cantik. Jessica, apa kabar? Sehat? Sehat. Si kecil sehat? Sehat juga, terima kasih. Umurnya berapa sih? Sekarang udah mau jalan 17 bulan. Namanya siapa? El Barak Alexander. Panggilannya? El. El, oke. El Barak Alexander usianya sudah memasuk 17 bulan. Lagi lucu-lucunya sekarang udah bisa apa anaknya? Sekarang lagi suka latihan basketball. Serunya, lucunya? Iya, sama dia juga sekarang menyelam. Oh, udah diving. Oh, yang benar. Oke. Gayanya gaya batu tuh pasti kalau diving ya. Nah, kita biasanya tahu ya, biasanya kalau dulu-dulu tuh melihat pemberitaan tentang Jessica Iskandar tuh pasti banyak cerita-ceritanya. Maksudnya Jessica tuh nggak pernah pelit berbagi cerita tentang kehidupan pribadinya. Dulu. Iya, nah tuh ditekenin lagi dulu. Kalau sekarang nggak mau, sepertinya kayak tertutup deh kalau ngebahas seputar kehidupan pribadinya Jessica Iskandar. Sekarang itu memang sedikit tertutup, tapi sudah mulai mau membuka diri lagi. Kalau yang kemarin itu ya tertutup karena apa? Karena nggak mau menambah masalah. Karena sebenarnya waktu yang kemarin itu masalah udah terlalu apa ya? Banyak. Bikin aku pusing, stres gitu. Karena kan aku yang kemarin itu aku hamil, aku harus melahirkan segala macam gitu. Jadi aku istilahnya menyepi dulu ke gunung. Sampai hilang kan bener-bener waktu itu juga. Menghilang. Balik ke kayangan, namanya juga bidadari. Jadi seperti itu, emang sekarang ini Jessica akhirnya lebih banyak nggak mau seperti dulu, ya kan? Iya. Nggak, kalau dulu kan kayaknya royal sekali dengan cerita-cerita kehidupan yang apa, mau nanya apa saya kasih tahu. Kalau sekarang kayaknya tar dulu ya. Tunggu dulu gitu. Tapi udah mulai membuka diri lagi sih, karena mungkin waktu juga yang telah menyembuhkan gitu. Jadi kadang kan kalau misalnya perasaan sakit, takut, kecewa, kayak salah jalan dalam hidup kan kayaknya takut gitu untuk melangkah. Tapi yang kemarin itu mungkin proses dari sudah jatuh untuk bangkitnya lagi, belum bisa berlari tapi mungkin menyembuhkan luka dulu pelan-pelan gitu. Jessica juga nggak mau maksa diri, nggak mau mengekspos semua keadaan Jessica yang seperti apa gitu. Lebih baik disimpan sendiri, diambil hikmahnya, di istilahnya senang dinikmati, sakit pun dinikmati gitu. Kalau Mas Ferry melihatnya gimana? Ini Mas Ferry udah serius banget loh tuh, kayak dari jauh ya tapi serius banget latihan Kalau yang saya Jessica. rasakan sih sensitif Jessica sekarang. Padahal dulu nggak segitu sensitifnya ya? Dulu ceria, terbuka. Yang kedua emosional. Emosional kan bukan berarti cuma marah kan? Iya. Rasa sakitnya sih yang sangat terlalu dalam atas apa yang dialami. Dan kebetulan pada waktu itu dia sendirian menyelesaikan itu semua. Mungkin orang-orang yang di sekitarnya yang mungkin tadinya tempat dia berbagi dan diharapkan untuk bisa membantu, malah menjadikan dia justru sendirian. Pada akhirnya menjadikan dia krisis kepercayaan.
sampai kayak begitu Jessica, benar? Bisa dibilang sih krisis kepercayaan, bener banget itu. Sampai saat ini sebenarnya masih krisis kepercayaan gitu, sampai kalau misalnya ketemu orang gitu kayak takut dibohongin, takut diperlakukan yang apa ya istilahnya, ditinggal kayak gitu takut jadi semakin apa ya, menutup diri gitu, semakin jadi takut, belum bisa kayak dulu lagi gitu. Masih terasa banget kayaknya sakitnya itu ya. Sebenarnya kalau sakitnya itu Jessica tuh berusaha untuk supaya Nggak mau dirasain. nggak perlu ditanam dalam hati, nggak perlu ditanam dalam diri Jessica sehari-hari gitu. Cukup waktu itu aja gitu. Kalau sekarang tuh sebenarnya ngejalanin, karena sekarang udah seneng banget sama anak, udah sama hidup El. tuh udah berubah banget sekarang gitu. Cuma namanya nggak tahu ya, Jessica juga nggak bisa buang rasa-rasa trauma, nggak bisa buang rasa-rasa ketakutan, itu nggak bisa buang meskipun berusaha untuk nggak mikirin, berusaha untuk nggak apa ya, udahlah bodo amat gitu, ikhlasin gitu. Tapi ya nggak tahu, dari dalam diri ya kadang itu muncul gitu, takut gitu, krisis kepercayaan itu sama orang-orang gitu. Jadi ya susah gitu. Tapi mungkin mudah-mudahan nanti seiring waktu bisa berkurang, bisa kembali percaya lagi sama orang, bisa apa ya, nggak ketakutan gitu. Mas Ferry bisa melihat nggak sih kalau sekarang kepribadian Jessica pun juga jadi sedikit berubah? Dulu kan kayaknya selalu yang ceria sekali, sekarang tuh kayak ada terlihat ada ketakutan. Ini aja lagi sedih sepertinya datang ke sini. Kenapa tuh Mas Ferry? Secara total malah dia berubah secara total. Artinya dulu kan dia menjalani itu semua, pada akhirnya dia menikah kan dengan niat, dengan kebulatan tekad. Karena yang saya percaya kan perempuan itu tidak gampang memutuskan sesuatu kan. Nah, pada waktu itu Jessica ketika dia akan membentuk rumah tangga kan dengan tekad bulat, dengan niat yang benar, dengan polos, dengan hati ya saya ingin berumah tangga. Dan dia menggantungkan kepercayaan kan kepada yang dia cintai, di luar daripada yang dia pikirkan. Ini yang terjadi. Yang paling berat malah kok saya tidak diakui ya, padahal kita menjalaninya bersama. Ya karena kan setiap perempuan pasti pengennya kalau sudah besar nikahnya bahagia, sekali seumur hidup, nikahnya punya anak bahagia sampai kakek nenek. Kan kalau terjadi sama Jessica kan nggak pernah diharapin, dan aku yakin nggak akan pernah ada perempuan yang mau gitu. Mas Ferry tadi bilang ini, kalau Mas Ferry merasakan saat ini Jessica tuh lagi datang ke sini nih justru lagi sedih. Iya, dia tidak, benar kata dia berusaha untuk lari, untuk ya udah gua ikhlas Tuhan, rubahkan hatiku. Tapi pada kenyataannya jadi kayak tidak berharga jatuhnya kan, padahal semuanya itu dijalani dengan berpikir, dengan musyawarah. Akhirnya dia sangat takut sama orang tuh, sangat takut untuk bercerita, kan dia banyak ngalamin kan, ngalamin dulu kasus almarhum, dia sangat sayang sama almarhum, kemudian dia ketemu, menikah, pada akhirnya mengalami seperti ini. Itu jadi, yang Jessica rasakan sekarang. Iya, pedih. Kurang lebih kayak gitu. Siapa sih yang istilahnya apa ya, mungkin saat tahu hamil itu kan pasti orang bahagia, senang gitu, bisa jadi perempuan seutuhnya, wanita. Tapi di saat-saat itu malah harus berjuang sendirian tanpa support. Jadi kan waktu itu ya kalau bisa dibilang apa ya, mungkin masa terberat kali. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa, kita akan segera mengetahui juga seperti apa masa-masa terberat itu dan apa yang Jessica lakukan supaya Jessica bisa bertahan. Jangan kemana-mana, tetap di Mata dan Hati. Berat bagi Jessica Iskandar adalah di saat hamil sendiri, lalu memiliki anak, di saat itu melahirkan juga sendirian. Tapi saat ini Jessica tentunya berusaha untuk bangkit. Sebelum kita ngobrolin lagi tentang sekarang ini Jessica Iskandar sebagai seorang single mother, saya pengen tahu dulu deh, karena kan pemirsa, kalau pemirsa juga pasti sama seperti saya. Jessica Iskandar yang kita tahu adalah seorang yang memiliki karakter yang ceria, humoris. Tapi kalau boleh jujur ya pemirsa ya, ini saya melihat Jessica Iskandar sebagai sosok yang berbeda deh. Mas Ferry, kalau Mas Ferry melihat tuh karakter aslinya Jessica tuh seperti apa sih? Karakter aslinya dewasa dia. Oh,
pintar, dan dia sebenarnya tipikal orang yang hati-hati. Itu di luar itu karakter aslinya, dia punya rasa sosial yang tinggi, peduli, dan dia dewasa, keibuan, cara-cara prakteknya yang sebenar-benarnya. Tidak seperti yang kita lihat di TV, tidak Iya. seperti itu. Kan cari duit. Kalau di TV kan harus ikutin apa ya Nah, istilahnya karena kemauan. karakter dewasanya itulah dia mampu, walaupun capek mungkin mampu untuk keluar dari apa yang dia alami. Jadi benar deh, sebenarnya karakter aslinya Jessica tuh seperti itu. Iya. Kalau misalnya di studio misalnya pas syuting sama di rumah itu drastis berubah. Beda banget. Beda Beda. banget. Kalau mungkin di studio Jessica bisa ngomong suara keras, terus Jessica bisa ketawa, bisa loncat sana, loncat sini, bisa joget-joget. Mungkin kalau di rumah Jessica lebih calm. Jadi karena Jessica kan di sini sebagai seorang ibu di rumah gitu. Kalau sebagai seorang ibu, Jessica mau anak Jessica bisa hormat sama orang tua. Iya. Jessica harus ajarin dia disiplin. Sebelum dia disiplin, Jessica harus disiplin dulu. Benar, karena anak tuh akan contohin orang betul, tuanya kan. Jessica harus ngajarin dia bersih, rapi. Sebelum dia bersih, rapi, Jessica harus bersih dan rapi dulu. Jadi Jessica mau membuat karakter anak itu karakter yang baik, benar, dan yang apa ya istilahnya yang jadi yang baik lah, yang Jadi panutan buat Kayak kalau Ya. kita lihat Jadi kan gitu. kayak selengean apalah gimana, tapi kalau di rumah justru perfect, dia perfeksionis. Berbeda banget ya ternyata harus ya. bersih, harus ada Ibu-ibu susunannya, aku kalau di ada rumah. apa. Ibu-ibu banget ya. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin soal ibu-ibu banget nih ya. Jessica Iskandar sebagai seorang single mother, as a single mother. Gimana Jessica menjalani hari-hari mengurus anak dan sebagai single mother ini kan juga akhirnya bekerja juga untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan anak, ya kan? Mungkin sebelum ke Jessica, Mas Heri dulu deh. Gimana tuh Mas melihat Jessica sebagai single mother yang harus bekerja, yang merangkap juga sebagai seorang ayah dan dia sekarang Kalau boleh jujur sih capek sangat. yang Jessica Ya, rasakan. itu pasti. Yang kedua, tanggung jawab terhadap anaknya pasti. Jadi mampu tidak mampu harus. Mau nggak mau. Nggak mau, dan dia pengen anaknya tidak seperti yang dia alami. Itu sudah pasti, namanya juga seorang ibu. Ya. Yang lebih sakit lagi, dia sendirian membesarkan ini sendirian gitu. Mungkin misalkan banyak orang berpisah tapi masih mungkin bisa berkomunikasi, kan itu lebih Ya. mending. Dalam hal ini Jessica nggak bisa Dia melakukan sendirian, itu. dia sendirian, itulah yang menjadikan dia tertutup. Dia sangat sendirian, sangat. Jadi ya gimana sih kita sendirian? Kan banyak orang berpisah tapi masih bisa berkomunikasi, gimana ini Iya, kita iya, kan iya. gitu kan, banyak dia enggak, dia sendirian. Tapi dia harus telan, harus jalani, harus ya. Mohon maaf lah, tapi itu yang dia rasakan. Benar begitu Jessica. Iya bisa dibilang gitu sih, karena aku sudah tinggal sendiri sama anak aku. Jadi berdua L aja Jadi nih berdua ya. L aja. Jadi ya semuanya bener-bener Jessica yang kontrol semuanya. Udah dari semenjak hari pertama dia lahir gitu. Jadi udah Semua semuanya sendiri ya, bener-bener ya. bener-bener sendirian, bener-bener Jessica tahu gimana capeknya mandi cuma 1 menit karena nggak bisa tinggal bayi lama-lama gitu. Jessica tahu gimana rasanya makan sambil nyusuin anak gitu, karena anak Jessica rewel mau susu terus gitu. Itu saat-saat seperti itu Jessica alamin dari sendirian. Apalagi dulu waktu Jessica lahiran di Amerika itu Jessica sendirian. Bener, nggak ada keluarga juga di sana. Tadinya Ludwig bilang dia mau datang, tapi karena Jessica itu kan lahirnya lebih cepat dari Ya. dari jadwal, karena ada Dari penyakit duduknya ya. ada penyakit cholestasis sama HELLP syndrome. Jadi mau nggak mau Harus dilahirkan Jessica cepat. harus diinduksi supaya bayinya bisa keluar gitu. Jadi Jessica udah kasih tahu Jessica kan lahiran kira-kira di hari-hari ini, karena Jessica sekarang udah di rumah sakit gitu. Dia bilang mau datang. Jadi ngelahirin sambil menanti gitu, sambil penantian, kok nggak datang-datang ya, kok gini, kok gitu. Sampai akhirnya ngelahirin sendirian, rasanya tuh kayak setiap malam tuh di rumah sakit udah hujan air mata gitu. Jadi tapi begitu bayi keluar, begitu kan Jessica tuh ngeden 4,5 jam. Begitu bayi keluar kayaknya
kok kayaknya semua masalah hilang ya gitu, kayak Begitu melihat wajah El. iya, ini I've got something new gitu yang nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bergantung sama aku gitu. Kalau aku lemah, siapa yang bisa protect dia? Siapa yang bisa melindungi, menjaga dia, menyayangi dia gitu. Jadi semenjak hari itu, detik itu juga Jessica langsung aduh. Satu Gue lagi lupa semuanya yang gitu. luar biasa di diri dia. Kan banyak yang mengalami hal seperti ini kan. Ini kan mungkin memang yang di sini Jessica, tapi aku yakin mewakili banyak orang yang mengalami hal yang sama. Satu hal yang menurut saya dia luar biasa, dia tulus dengan anak ini. Dia tulus, dia benar-benar ini anakku, aku harus bertanggung jawab. Kan tidak semua yang begitu. Iya. Ada yang merasa iya